Saudara Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya memberdayakan umat dengan menjadikan zakat dan wakaf gerakan produktif yang mengubah hidup banyak orang. Seperti di Bandung dan Bogor, Jawa Barat yang berhasil meningkatkan ekonomi warga dan menghijaukan kembali tanah tandus dengan program hutan wakaf. Ada 5 program unggulan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 3 terkait dengan zakat, 2 terkait dengan wakaf. Yang pertama adalah Kampung Zakat, yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Ini kami melakukan pendampingan kolaborasi dengan Basnas dan LAS, memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhannya, usaha kecil menengah gitu ya, mikro, agar mustahik yang berbasis keluarga ini punya kemampuan untuk bagaimana membiayai hidupnya. Yang ketiga adalah beasiswa zakat Indonesia. Ini juga program kolaborasi antara Basnas dan LAS. Terkait dengan wakaf ada 2. Yang pertama Kota Wakaf. Ini adalah program yang menginisiasi bagaimana wakaf-wakaf yang tersebar di masyarakat itu didaya gunakan, diproduktifkan. Namun tentu sebelum itu adalah bagaimana memiliki kekuatan legal. Yang terakhir, yang kelima adalah inkubasi wakaf produktif. Setiap kebaikan memiliki jejak yang tak pernah padam. Melalui zakat dan wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar gerakan untuk menumbuhkan kemandirian umat. Di era modern, zakat dan wakaf tak lagi hanya bermakna sedekah, tapi menjadi gerakan produktif yang mengubah hidup banyak orang. Inilah jejak kebaikan zakat dan wakaf, sebuah perjalanan untuk menunjukkan bahwa berbagi tak sekedar memberi, tapi juga membangun ekonomi, memberdayakan sesama, dan menumbuhkan harapan baru untuk umat dan negeri. Di Kota Bandung, Jawa Barat, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Wakaf Masjid Salman ITB menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf lewat berbagai program. Di Masjid Salman terdapat sejumlah fasilitas yang dikelola oleh Wakaf Salman. Di antaranya kantin Salman, air gratis, dan sejumlah unit yang dikelola oleh para pemuda Masjid Salman. Selain di lingkungan masjid, pemberdayaan juga merambah perkebunan. Kebun anggur dan lengkeng yang dikelola Wakaf Salman tak hanya menghasilkan produk pertanian, tapi juga lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hasil wakaf produktif ini digunakan untuk mendukung pendidikan agama bagi anak-anak di Desa Cimenyan melalui Rumah Quran Khairina. Ya, satu kata, amazing. Ini luar biasa. Salman ITB melalui lembaga wakafnya insya Allah akan menjadi uswatun hasanah bagi nadir-nadir yang lain yang tergerak untuk di bidang perkebunan. Dengan teknologi dan ilmu, insya Allah wakaf menjadi produktif. Sementara melalui wakaf kesehatan, Yayasan Wakaf Salman juga membangun Salman Hospital di Soreang, Bandung, rumah sakit berbasis syariah untuk layanan umat. Tak hanya di Kota Bandung, jejak kebaikan zakat dan wakaf juga dirasakan warga Desa Cibunian, Kabupaten Bogor, masih di Jawa Barat. Di sini, setelah mendapat dorongan dan bantuan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, semangat masyarakat terpicu melahirkan sebuah gerakan hijau, hutan wakaf. Hutan wakaf berhasil mengubah lahan yang sempat tandus menjadi kembali hijau, produktif, dan bermanfaat bagi warga sekitar, serta jadi salah satu mitigasi terjadinya bencana alam. Lahan tandus yang dulu rawan longsor, kini menjadi hutan hijau yang memberi kehidupan baru. Melalui wakaf pohon, warga tak hanya menjaga alam, tapi juga mendapat manfaat ekonomi. Gembira ya, yang hutan di sekitar sini yang tadinya tandus, sekarang setelah adanya hutan wakaf, ditanami pohon, saya merasa alam ini merasa asri kembali. Apa yang menjadi tujuan dari hutan wakaf tentunya tidak mudah untuk terrealisasi tanpa adanya peran serta dari masyarakat.
Untuk itu, nazir atau pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf mengajak masyarakat berperan aktif membantu mengelola hutan wakaf ini. Ya, harapannya karena manfaat hutan wakaf ini sangat besar, maka bahkan kami bukan berharap kepada masyarakat ya, tapi juga kepada pemerintah, misalnya bisa menghibahkan tanah-tanah negara untuk bagaimana dijadikan sebagai hutan wakaf. Dan selanjutnya, bila mungkin dijadikan wakaf negara kepada masyarakat, sehingga kemudian tidak bisa diambil alih. Nah, dengan begini kita berkontribusi untuk terus melestarikan alam. Keberadaan hutan wakaf ini sangat penting dalam mengajarkan masyarakat tentang keseimbangan alam serta menegaskan peran manusia yang bertanggung jawab menjaga bumi dari kerusakan. Dan disinilah nilai ibadah dan cinta lingkungan menyatu